saya dengan Bang Aldo itu memang dulu kuliah bareng ya. Untuk internalnya ya, kita bikin HKPSI. Nah di HKPSI kita alhamdulillah waktu itu kita juara 2. Waktu di eksternalnya, karena kita semakin banyak diskusi, banyak membaca, akhirnya kita lebih sensitif terhadap isu-isu yang ada. Jangankan lu selaku mahasiswa ya, kalau dia lagi-lagi merangkul, udah ikut saya. Lupa. Jadi polisi bilang begini, kalau kamu saya bilang lari, kamu lari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini dari channel Art Grafson. Kali ini kita mau cerita-cerita aja mengenang masa lalu lah ibaratnya gitu ya. Kita cerita-cerita pengalaman kita lah. Kali ini gue ditemenin sama Camat bin Mamat, si Camat Petualang, ada Bob Gabut dan ada Wak Agung sebagai narasumbernya ya. Di sini ada Wak Agung juga. Ini Wak Agung itu ya sohib gue waktu masih kuliah dulu ya. Nah, kayak gimana dia sih? Kita cerita-ceritanya sampai sekarang Wak Agung itu menjadi pengacara terkenal lah di Cianjur gitu ya. Kita cerita-cerita gimana Om Bob nih? Jadi samping gue ini selama ini pengacara. Wih, pengangguran banyak acara. Dia advokat. Advokat. Iya. Advokat sama pengacara beda ya? Tanya itu. Advokat sama pengacara beda? Secara bahasa beda, tapi maknanya sama. Oh, berarti kita ini dulur. Saudara gitu ya. Advokat, pengacara. Iya. Pengangguran banyak acara gue mah. Pengangguran banyak acara se-Jawa Barat. Iya. Pokoknya gue selain dibilang pengacara, gue tuh dibilang maling. Oh, di Maleber ini, mandor keliling. Mantap. Jadi gue tuh kegiatan gue tiap pagi dari kebun. Iya. Kontrol apa itu? Ya ngontrol kerjanya rapi apa enggak. Cuman nggak digaji gitu. cuman ada sinyalnya. Apa sinyalnya? Ketika gue jadi maling ya kan, mandor keliling, gue pertama kontak. Yeah. Bro di mana? Di kebun. Kopi teh, aya rokok, aya OTW. Apa tuh artinya OTW itu? Penduwe. Kirain tungguan we. Itu bahasa kampung kan, gue mah rokok. Cuman kesasar doang di Maleber. Orang kota ya, orang kota anjir. Enggak, gue tuh sebenarnya orang kota, ya kan, istilah katanya gue datang ke kampung nyamar, nyaru jadi orang kampung, cuman mendramatisir, siapa sih bener kan mendramatisir. Akhirnya gue jadi inilah lupa diri. Kalau gue sih orang kota, orang nyokap gue kan punya ini aset-aset di luar. Oh iya bener ya. Oh luar mana? Jadi gimana ya, kita kembali lagi ke Wak Agung ini sebagai pengacara. Jadi gini teman-teman Art Grafson, rada sulit mau ngomongnya. Dan Bob Gabut ya? Ya, nah, lu pokoknya setiap ada konten. Setiap ada kontennya dia, lu pasti bosan ngeliat gua. Gua lagi. Kalau lu mau tahu, tetangga dia cuma gua. Dia nggak punya tetangga coy. Dia hidupnya di hutan. Punya tetangga. Tapi kita sekarang ada kedatangan tamu. Iya, tamu agung. Tamu besar. Karena nama gue cuma Agung, bro. Jadi tamu Agung. Ya, gue juga nggak salah. Iya bener, nggak ada yang salah. Biro. Mana? Nah, ya satu lagi ya. Kita kedatangan tamu. Ini adalah sosok pemuda antar RT. Ya. Yang aktif di setiap RT-an. Camat bin Mamat Kusumat. Ya Mat ya? Tadi lu makan bara kan? Oh, bisa dilihat di video sebelumnya ya. Makan bara dia. Makan bara. Ntar lah abis ini makan hati lu. Iya, makan hati. Nah, oke. Kita lanjut nih. Ini kan lu berdua termasuk gua ini pengacara ya, yang ada di bidang apa nih, hukum ya? Iya. Berat nih sebenarnya pembahasan hukum. Tapi kalau kita berbicara hukum yang berjalan sekarang ini ya asik gitu. Gue selaku apa ya, warga sipil ya kan, merasa gimana gitu ayah. Ada beberapa kebijakan, wah ini berat. Kita ini kayak acara mata mamat. Iya, mata mamat aja. Bener, rada bahaya nih. Oke lah, langsung kan gue nggak tahu nih. Coba langsung. Ya, perjalanan kita berdua ya. Nah, perjalanan lo berdua dah. Kita
ceritain nih mari. Ya bro, kalau saya dengan Bang Aldo itu memang dulu bareng ya ke Cianjur. Bedanya gua gembel, dia udah pakai mobil. Oh. Gitu. Dia dulu gembel, sekarang dulu pakai mobil. Ya. Balik. Oh, sekarang balik lagi. Sama-sama aja. Oh, sama aja. Gua masih gembel. Iya. Berarti Tapi- gua gak kecil hati sih. Ya, tapi dengan perjalanan kita kuliah, kebetulan ini kan pada saat itu di Padang ada gempa tuh, Ambacang. Jadi begitu gua masuk kuliah 1 bulan, gua langsung ke sana. Padang. Nah, Apain makan? makan. Enggak lah, kita bantu orang di sana. Kebetulan ada jaringan kita Mercy Medical Emergency Rescue Committee. Nah, sehingga kita ditarik di sana untuk menjadi salah satu membantu mereka gitu. Oh iya. Karena waktu sebelumnya kan di Jawa Barat ada tuh, saya kebetulan digunakan untuk sebagai translator. Oh, jadi Nah, penerjemah. Penerjemah. Bahasa apa? Karena yang di Mercy itu Medical Emergency Rescue Committee itu kebanyakan ada orang Ambon, orang Aceh dari berbagai kalangan ya. Ketika ada di Jawa Barat, dia kesulitan itu menggunakan bahasa Sunda. Oh, jadi Nah, kebetulan gua sebagai orang Sunda akhirnya menjadi translator bagi mereka. Yang jadi volunteer Karena mungkin dipergunakan, karena pada saat itu saya dianggap baik, lancar, dianggap ya. dianggap ya. Kalau kata Saya garis bawah diminta lagi untuk berangkat ke sana. Jadi, Padahal gua nggak bisa bahasa Padang. Akhirnya gua jadi tukang ngasihin obat aja sesuai dengan resep para dokter itu. tapi bisa bikin nasi padang. Oh, nggak bisa. Kelihatan sih Joy. Nggak bisa. Makannya doang ya. Makannya doang nggak bisa. Nah, setelah itu kan hampir 5 bulan gua di sana, gua balik di kampus. Tapi satu kampus. Satu kampus kelas. Yang kemarin kita nongkrong bukan? Ya itu yang Iya, kemarin kita iya, dekat WC. Nah, ketika gua bareng kampus, gua gak punya temen. Oh, sedih amat. Oh ya, kan gua 1 bulan, baru 1 bulan Oh, waktu iya. udah cabut. Dan ketika gua masuk lagi, ada pemilihan. ada pemilihan ketua BEM. Oh, bukan main ya. Iya. Aktivis. Aktivis. Langsung nyalonin. Bukan main. Bukan main. 1 bulan masuk nyalonin. Daftar ke panitia. Nah, pas daftar, gua diprintin sama artis Abang sama teman-teman yang lainnya dukung gua. Iya. Biasakan calon. Jadi lu masuk cuma merbaikin kawan-kawan lu doang. Oh ya, biar Iya. komunitas biar semester 1 kita punya power ya di Asik. mata senior tentunya gitu. Iya. Jalan halus. Nah, muka gua kan di print tuh. Semua. Biasa Semua. kalau misalnya kampanye kan kita bikin Iya. kayak baliho atau apa gitu ya. Iya. Cuman Terus kan lawan-lawan juga di print juga. Iya. Nah, Enggak, gue pernah ngalamin soalnya. ya. Gitu. 1, 2, 3, kebetulan gua yang 3 nih, yang paling pojok. Waktu nggak tahu mereka itu kapan. Ada masa- berapa kandidat? Ada 3 ya? 3. Kalau nggak salah, 3 Oh, ente kandidat. nomor 3. Ya, saya nomor 3. Kebetulan ditempel itu di mading, Mading, di ya. majalah di dinding. dinding pokoknya. Terus di depan kelas-kelas di Iya. pintu-pintu. WC. Ya. Betul. Bacol. Biar Dulu mau ngomongnya baca mau pipis kan lihat gua dulu kan. Jadi gak jadi ya. Ya, Itu orang bukan nggak jadi. Enggak, jadi orang mau berak juga gak jadi. Ya ada dia anjir. Nah, pas lagi itu kan udah ditempel-tempel ya. Oh. Tapi kacaunya anak-anak mungkin karena kita masih semester 1 juga ya gitu sama anak-anak. Belum tahu ya. Digambarin. Ada yang Gambar jadi- apa tuh? Jadi itu apa begu. Gua jadi hidung gua dibuletin. Pokoknya- di bolong-bolong 2, telinga gua dibesarin. Pokoknya jadi ini siapa cepat kaya. Ya, Jadi ah. ngomongnya penderitaan cinta tiada akhir. Nah, akhirnya gua dipanggil nih sama wakil dekan 3. Oh, wakil dekan. Apa Sini. Dekan kantor kan. Iya enggak? Iyalah. Kata dekan, kata wakil dekan, lu mau maju terus. Ya maju bos lah, karena gue kayak gitu. Pada akhirnya kan gua mau sendiri. Masa gampangnya babi gini ya? Gitu. Yang serius dong, jangan cari
masa babi nyalonin ketua BEM kan nggak lucu. Wah, di situ gua mulai merasa gua harus pinter, gua harus jadi aktivis, gua harus punya gerakan yang intelektual gitu, brother. Berat coy. Bahasanya berat. Ya. Tuh, sampailah di kampus tuh kita ya ini sebagai ibaratnya kalau misalnya di angkatan gitu, ini tuh sebagai pentolannya. Yoi. Iya. Nah, pentolannya dia yang ibaratnya ngebaiat orang-orang gitu. Kau sini kau masuk sini kau, ngebaiat lah sama dia. Jadi anak buah aman. aman, bro. Nah, Endingnya gimana endingnya? nah setelah kejadian itu kan gua akhirnya kan kalah. Kalah. Ya, gua mengakui kalah karena satu kita minim pendukung ya. Terus minim budget nggak? budget juga iya. Karena kita nggak punya backup, contoh senior. Apalagi kan kita masih terus semester 1 pengalaman, juga. terus semester 1 juga. Akhirnya gua kan harus masuk organisasi nih. Kalau gua masuk BEM gak mungkin kan. Makanya gua masuk ke organisasi ekstra pada saat itu. Ekstra kampus gitu. Nah, sehingga gua kan banyak pelatihan tuh. Dari organisasi ekstra kampus, sehingga memaksa gua untuk berpikir lebih. Kenapa? Karena fight itu susah, bos. Untuk menjadi orang di kampus itu kan agak berat gitu. Tapi udah berat kan gua waktu. Kalau dulu waktu di STM kan asal gua berani. Kita anak STM coy. Berani ribut, gua punya nama, lu basis mana udah oke. Iya. Kalau di kampus ribut tuh enggak. Iya, nggak Nggak dilihat. cukup Nggak gitu. dilihat, iya. Akhirnya kan kita harus belajar argumentasi, pola berpikir juga harus berubah. Betul. Nah, akhirnya gua ajakin deh anak-anak semester 1 itu hampir satu kelas mau dimasukin ke organisasi ekstra itu. Biar Semua? mereka pinter semua bang, gitu Sebenarnya maksudnya. kalau di kampus kita gitu cuma 3 kelas ya. Satu Satu angkatan. Satu angkatan 3 kelas. ya kelas gitu di reguler kita itu. Kalau di non reg itu ada 4 kelas lah. Nah, jadi gua masuk Tahu lu mangut-mangut tahu mah. Tahu lah ya. Iya. Aktivis juga dia. ya awak pegang jangan ipis. Tenang dulu, Mat ya. Nanti ada session buat lo ya. Jadi jangan risau. Gitu ya. Nah, terus setelah itu gue berusaha bro sama teman-teman banyak berdiskusi, banyak membaca, sehingga peka terhadap situasi dan kondisi pada saat itu. Baik itu kebijakan pemerintah. Ya, gue dulu bahasa kita semua kalau hasil diskusi itu kita jadi parlemen jalanan. Nah, jadi kita bagaimana memposisikan, karena tadi juga ya kita sebagai masyarakat merasa kebijakan pemerintah itu tidak pro rakyat. Nah, dengan hal itu ternyata kita ngembang. Dulunya lah buat nguasain kampus, jadi nguasain Indonesia. pengen ngehajar isu-isu nasional, isu-isu regional kan gitu. Sampai kita ada wadahnya itu room di situ. Rumdis. Nah, Bagus nggak pengen menguasai dunia coy. Kalau tahu nonton Pokemon udah Team Rocket. wah, apalagi kalau nonton Sunda Empire ya. Kan lebih bahaya itu. Salah satunya Anggota Sunda Empire. Nyamet ya? Sekjen aman? Iya Mat ya. Nah, jadi anggota apa? Sunda Empire kan? Iya aja ya. Yang penting gua masuk channel. Ya, mungkin masuk channel. Nah, setelah itu gue belajar kompetisi. Gue bawa pada saat itu di kampus untuk internalnya ya. Ya. Kita bikin HKPSI, Himpunan Komunitas Peradilan Semu. Sampai sekarang semu. Oh, semu tuh samar. Samar ya. Jadi anggotanya itu ada hakim, ada jaksa, tapi semua mahasiswa. Gitu. Jadi kita bikin peradilan sendiri gitu. Biar peka gitu nanti ketika Tapi, kita jadi si peradilan ini kita ngambil si tema-temanya itu, misalnya ada kasus di mana nih yang enggak, kita ambil si berkas dari panitianya ya, terus kita buka lagi di peradilannya gitu, kan? Oh, jadi kayak punya forum lagi gitu ya. ya forum tapi peradilan ya. Nah, pada akhirnya gue ingin membuktikan kepada kampus, meskipun gue bukan tidak Jadi jadi BEM, Iya.
tapi setidaknya kita bisa berkontribusi dengan organisasi ini. Good. Nah, pada akhirnya kita masuk ke HKPSI, Himpunan Komunitas Learning Semu Indonesia. Nah, di HKPSI kita alhamdulillah waktu itu Piala Prof Sudarto 3 di Universitas Penogoro kita juara 2 pemberkasan. Jadi gua baru bikin, udah lomba gitu. udah ada lomba. nasional. Jadi kita baru bikin KPS, Komunitas Pilihan Semu. Kita ikuti MNCC, Food Court Competition, Piala Prof Sudarto di Universitas Penogoro, dan kita langsung dapat bos. Kedua kita Tahu lawannya apa aja? Kan main. Universitas Indonesia, Unpad, Unpad, UII, terus UNES. UNES, Universitas Tirtayasa, Universitas Banten, Gajah Mada, Universitas macam-macam Jayabaya, itu semua. Tapi itu Uni Soviet ikut. Wah, enggak juga itu. Masih ribut tuh masa Ukraina itu sekarang. pokoknya Nah, gokil lah. jadi waktu internal ya kita sama teman-teman juga nggak bisa dinafikan, kita berkontribusi kepada kampus, kita bawa ke piala. Bahkan saya dulu sempat di Aceh, Syehwala Aceh. Enak jalan-jalan mulu ya. Ya kan dia kampus. Walaupun nanti baliknya ngamen, pengen balik, nggak punya duit. Enggak lah, ada yang ngasih. Tapi pernah gitu yang di Jawa tuh katanya. pada akhirnya kita bikin mengenalkan kampus kita ke nasional, dan bikin bangga juga kampus kita sendiri, apalagi fakultas kita sendiri. Nah, waktu di eksternalnya, karena kita semakin banyak diskusi, banyak membaca, akhirnya kita lebih sensitif terhadap isu-isu yang ada di maupun lokal ataupun nasional. Jadi ada isu baru, pas. Pas. Tadi ketika ada kebijakan yang didapat rakyat, mereka itu bilang kita bahwa, gimana nih gerakan kita? Emang ada apa? Lu tahu gak ini ada sinyal berbunyi. Masa ini harga BBM naik kita diem aja? Nah, itu bro. Iya bener. Ngapain Gua, lu? jangankan lu selaku mahasiswa ya, gua juga selaku rakyat jelata aja, warga sipil. Kalau demo ngikut. Ngapain tuh? Paling depan. Aduh, depan. Gue pernah denger lu pas lagi demo itu ditangkap sama polisi, bener? Terus ditanya, lu demo apa? Gak tahu, kan bahaya juga ya. Nah, jadi gua coba mapping sama teman-teman sebelum aksi itu, kita bikin kajian-kajian dulu. Kajian sampai mereka aksi itu nggak tahu aksi apa yang mereka giring itu kan. Jadi kan akhirnya sia-sia. Maksud sia-sia di sini dia memperjuangkan yang tidak tahu. Kalau dia turun ke jalan terus dia tahu, dia mau satu frame dengan kita, satu pemikiran lah ya. Satu pemikiran kita kan oke. Iya. Gitu. Tapi kalau ngomong-ngomong masalah demo, nah, gue juga punya cerita sih. Gimana? Ini sebenarnya gini ya, gua itu emang hobi turun ke jalan ketika gua di Jakarta. Dan tadi bilang tuh untuk masalah pemikiran. Nah, gua tahu nih yang gua demo ini apa gitu, yang gua perjuangkan bersama teman-teman tuh apa, sama teman-teman mahasiswa lah, teman-teman kampung alamat lah. Alamat Jakarta. Alamat palsu kayak ting-ting nanti. Sampai ya ting-ting ya alamat palsu maksudnya. Dulu gua sering turun ya kan, kayak Omnibus Law lah, gua ikut lah ya kan. Nah, Mau kawin? ada satu kejadian ya kan. Jadi pas waktu itu kan gue baru married coy sama orang Mari ya kan, orang kampung ini. Nah, jadi sebelum gue married tuh waktu itu ya kan, Berapa hari lagi mau married? satu minggu gue mau married, nyokap gue nanya mau mana? Nyokap gue nanya kan, Bob mana? Rumah temen. Lu jangan demo lu kawin gitu. Kagak mak, gue bilang kan, kagak kawin, kagak demo. Lu kemana? Rumah teman katanya kan. Oh ya udah. Tas gue selampe, isi tas gue tuh selampe, kasih selampe, nggak alat berbahaya, buat ngelap muka doang, keringet biasa. Gue selampe, udah gue main ke waktu itu enggak titik, emang Sleepy waktu itu ya.
Cuman gue langsung ke HI. Nggak masuk HI. Oh, bundaran HI. Nah, gua itu waktu itu kan memang titik temunya itu di Patung Kuda Monas, ya kan? Cuman gue nyari basis dari mana dari HI, ya kan? Lu sendiri? Enggak, gue berdua sama temen gue. Temen gue jalan, ya kan? Nah, jadi kan memang dari situ udah pada ditutup nih jalur nih, ya kan? Akhirnya gue berhenti dulu lah di HI, ya kan? Di bundaran, ya kan? Sambil melihat situasi, ya kan? Ini ada nggak nih rombongan dari HI, ya kan? Akhirnya pas ketika gue lagi ngeliat situasi, ya kan? Ternyata Kena intel. iya, ternyata ada intel coy, ya kan? Intel, gue pakai baju kemerdekaan, tangan kemerdekaan waktu itu. Akhirnya gue jalan melihat situasi, kok sepi, gitu kan? Ternyata memang dia itu tidak ada titik kumpul, ya kan? Akhirnya, Tapi ada polisi. banyak, dan PD-nya gue banyak, ya kan? Ya sekarang kita kan nggak ngapa-ngapain, nggak buat rusuh, nggak buat onar, kenapa harus takut, ya kan? Akhirnya ketika gue di HI, diciduk lah gue sama intel, ada intel 2, nyiduk gue langsung gitu, ikut gue, set, teman gue dua-duanya di bawah tuh, gue sama temen gue berdua di bawah, ikut gue, set, aduh, bapak siapa, gue bilang, waduh mas, polisi, gitu ya, Polisi ya? langsung, iya kan, kalau begini set berubah. Jadi Power Ranger ya? Kan bajak hitam kan? Iya. Apa jadi Ultraman? Enggak. Gue jadi grogi sih sebenarnya, ya kan. Polisi ada apa nih, intel ternyata. Kamu ikut aksi demo ya? Terus siapa? Saya bilang. Dalam hati gue, bahaya nih gue mau merit sebentar lagi kan. Seminggu lagi gue merit, ya kan. Jangan sampai gue dibawa nih, ya kan. Akhirnya kan emang gue ngerasa nggak salah, dalam hati ya emang gue salah apa gitu. Toh demo kan memang setiap warga negara berhak demo dong, ya kan, kecuali kita dilindungi undang-undang. ya, kecuali kita rusuh, ya kan kita nggak rusuh. Karena Rusuh gimana, temannya juga nggak ada kan? nah, Cuma berdua iya, kan? cuma berdua. Akhirnya udah tuh, ya kita apa namanya, kita suruh ngikut, ya kita nolak lah. Maksud gue nggak mau kalau dibawa dari muka umum, ya kan, gue pengen di umum aja gitu, biar orang-orang pada ngeliatin gitu. Akhirnya setelah itu gue ditanya KTP mana, ya gue ini apa sih kalau namanya konstruktif, Bukan konstruktif. apa sih apa namanya, Ya. apa bahasa kerennya, gue pengen kedengeran. Maksudnya gimana? Jadi gua ketika orang nanya, Kooperatif. nah kooperatif, nah maksud gua pengen nyari kooperatif. Jadi bukan kompor aktif, bukan kalau kompor aktif. ya. Nah itu nanti masak kita. Maksud gua pengen kelihatan keren gitu, Oh, keren. kooperatif ya. Kooperatif ya. Gua kooperatif ya kan. Kooperatif, oke. KTP, handphone, Kasih juga. handphone. Kodenya, nih Pak, gini nih, polanya gini nih, kan? Ya. Kamu ngapain di sini? Saya menyebar undangan, Pak. Dan bohong, bener. Tuh, Bapak buka HP saya ada catatan, nyebar undangan. Lu di mana bro? Gue di GI, gue ngasih undangan. Ya emang sebelumnya bagusnya gue punya alibi, ya kan. Jadi teman-teman gue itu kerja di GI. Gue WA, bro di mana? Gue nyebar undangan nih, kan. Cuman gue nggak bawa undangan, ya, gue mau liat omongan doang gitu, nggak bawa undangan. Terus polisi nanya, lu ngapain di Bali? Ngapain kamu di sini? Nyebar undangan Pak. Ya, kan? Mana tas kamu? Gak ada undangan? Ya emang nggak ada undangannya Pak, laut omongan. Gue bilang kan, ngundang. Soalnya kan biasanya saya ngundang ini sekarang digital Pak, saya bilang kan. Cuman saya enaknya itu ngobrol langsung sama teman-teman. Yakin kamu? Benar, Bapak lihat aja, ya kan? Ah, udah ikut saya. Ah, dulu Pak, saya bilang kan. Lagi-lagi ngerangkul, udah ikut saya. Ah, dulu Pak. Iya. Ini saya mau dibawa kemana nih? Buka baju gak? Iya. Wah. Gue bilang, ah dulu Pak, saya mau dibawa kemana? Enggak, ikut Bapak aja sekarang. Kita ngobrol di dalam. Oh enggak Pak, di sini aja. Di muka umum, saya bilang.
Ya sekarang gini Pak ya, coba cek tasnya. Silakan Pak, cek tas saya nggak ada apa-apa. Cuma ada selampe, gue bilang. Buat ngelap muka, gitu. Nggak mungkin kan buat baledog-baledogan. Meskipun memungkinkan. Iya, cuman kan sayang gitu, Iya. dan nggak sakit juga. Iya. Akhirnya, ya udah deh tuh, balik badan. Nah itu gue di videoin tuh, videoin ada. Jadi ada 3 orang, 2 nyikap temen gua, 1 nyikap temen gua, 1 nyikap gua, 1 videoin. Nah 3. Terus gue bilang, gini, dalam hati gua masih bertanya-tanya nih. Aduh, ini merit lagi. Mana nih kalau sampai gue bener ketangkep? Misalkan gue ketahan nih 2 minggu, gue jadi kawin nih kan. Bisa dinikahin nanti di kantor polisi. Ya kan, ampun BN. lah, nggak dibiayain. Akhirnya udah deh tuh, gue bilang, Pak, saya kooperatif. Saya bilang, Bapak minta lihat HP, saya kasih. Bukan ngomong Pak saya kooperatif, enggak. Kooperatif. Kooperatif nanti. Kooperatif. Cuman tuh kalau waktu itu emang gue pemikiran gue lagi keren. Ah. Ingat ya kan, sekarang aja gue lupa. Banyakin pakai tempe ya. Iya. Bapak minta HP, saya kasih. Bapak lihat tas, saya kasih, ya kan. Bapak mau ngecek dalam HP, saya liatin, ya kan. Saya Celana, kenapa? meski Walaupun celana nggak sebetulnya diliatin. bukan koridor mereka. Nah, Kalau ya masuk ke penyidikan baru. kan kita nggak paham. Jadi ya kan? seharusnya harus ada penyidikan dulu baru ya. Iya, Ada biasanya kan izinnya. ketika penangkapan hanya kooperatif itu HP kasih aja. Tapi kalau dalam hal itu kan sifatnya privasi. Karena kan dia tidak punya kewenangan untuk itu. Seharusnya. Harusnya. Tapi kan kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Ya, ada kita lakonin lah ya Iya. kan. Nah, setelah itu ya kan. Lagi-lagi gue ditarik lagi leher gua. Ya udah ikut Bapak dulu. Lagi-lagi gue tangkis lagi. Hei, Iya, lagi-lagi begini lagi. Gue bilang ngapain? ngapain? Terus mau ngapain? Iya, mau ngapain? Ya kan akhirnya gini. Ya udah ikut Bapak dulu, nggak mau. Nggak mau, gue bilang kan. Ya udah Pak, gini aja. Dia tanya kasih duit lah, kasih duit. Mau kan mau. Kan juga nyari duit. Oh sama juga nyari duit. Akhirnya setelah itu gue bilang, Pak, yang tadi gue bilang semua udah kasih apa yang dia mau. Asik, baik banget gue ya. Hei, Ngasih apa yang dia mau. Akhirnya dia nanya lagi, kamu ngapain kesini? Kan saya udah jawab. Terus kamu ngapain ke, kan teman kamu di GI, kamu ngapain ke HI Kebunderan? Ya saya sih dapat kabar mau demo. Tuh kan kamu mau demo? Ya enggak Pak, kalau saya mau demo, saya mau buat rusuh. Ini kan polisi semua, ngapain saya nyerahin diri? Nah, pasti dia di sana iya ya. kan dia pasti, oh dia mikir tuh, aha betul juga ya. Ya betul juga. Akhirnya dia ngomong gini, Halilintar. dia, dia ngomong gini ke gua, ya udah, kamu mau pulang apa mau di sini? Ya pulang lah, gua bilang kan. Undangannya udah belum? Ya belum lah, undang dulu. Ada duitnya lu. Iya. Itu sih yang diharapin. Harapin. Dia ngebisikin gua gini, kalau bapak teriak lari, kamu lari ya? Ya, iya aja udah. Ya, ini kan gua bisik-bisik. Oh iya. Nggak kedengeran ya? Jadi polisi bilang begini, kalau kamu saya bilang lari, kamu lari ya? Iya. Ya, gue bilang kan, biar cepet, ya kan? Akhirnya polisi ngomong, lari. Gue bilang, jangan lari, jalan aja. Ke temen lu? Iya, jangan lari, jalan aja. Lari. Jangan lari, jalan aja. Gue bilang kan. Nanti gue takutnya gue lari berdua, ya kan? Nanti pemikiran orang lain, ya kan? lain lagi. Gue diteriakin, beda kasus, ya kan? Untung gue cerdas sih, kan? Ya, gitu cerdas dikit kelihatan nggak dia aja gitu cerdas ya kan? Udah, gue jalan, ya udah. Tadinya gue mau ikut demo kemana? Ke Patung Kuda. Nggak jadi. Gue beli es dulu. Gue ngomong begini sama kawan gue. KTP kita udah dipoto coy, gitu kan. Muka kita udah diingetin. Udah balik. Besok gua kawin seminggu nih. Ini kayaknya peringatan buat gua. Balik aja yuk kita main PS gitu. Nggak jadi ya? Nggak jadi. Akhirnya gua balik berdua. Ayolah kita balik ya kan. Terus pengalaman demo lu di mana? Nah, enggak, memang gua selalu ikut demo gitu. Cuman pada kejadian waktu itu, Itu yang hal yang paling diingat, yang paling lucu ya. ya yang gua bilang, aduh, Berkesan lah ya. ya iyalah gimana nggak ya kalau untuk kena gas air mata itu biasa lah ya nama pendemo ya kan. Cuman kan posisi gue mau merit coy seminggu lagi gitu dan nyokap gue nggak tahu gitu kan nggak lucu pas hari pernikahan mana pengantin cowoknya Demo. tahu di polsek Dalam. ya kasihan nggak jadi Apa itu?
tepuk tangan. Tepuk tangan maksudnya. Terus lanjut lagi berarti ya, itu Nah. cerita pengalamannya Om Iya. Agung ya. Jadi sekarang cerita pengalamannya Om Agung lagi, jadi kembali lagi ke Om Agung. Tadi kan gimana nih Om Agung nih? Jadi gimana nih Om Agung nih, pengalaman Om Agung untuk, atau misalnya biasanya gitu Om Agung tuh gimana sih kalau misalnya mau aksi atau demo lah biasanya gitu ya? Jadi kita membiasakan input, proses, output, follow up. Nah, jadi Banyak juga. Iya, seharusnya. Jadi gua nginput dulu apa yang pengen temen-temen dan gua lakukan. Iya betul. Kalau memang kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat itu bisa dikaji melalui seminar-seminar, diskusi-diskusi. Dengan cara lain lah istilah kata dalam demo lah ya. Tidak harus dengan demo, terus kita bisa konferensi pers beberapa media teman-teman kita Iya. untuk menyampaikan aspirasi kita dan itu ditanggapi udah clear. Ya, audiensi juga. Audiensi gitu. Tapi ketika hal itu kita sudah laksanakan Masih tetap mereka tidak merespon, tidak menggubris lah ya. tidak menggubris apa yang kita sampaikan, nah baru kita ngajak teman-teman gimana nih solusinya. Tapi kan kerjaan kita udah pas. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk demo ya. Oh enggak. Kalau ujuk-ujuk demo itu gua biasanya. Karena gua nggak mungkin ya kan. Karena buruh, kalau buruh kan satu komando. Iya, Pak. baru satu komando. Buruh itu satu komando. Kalau kita mahasiswa itu 5 orang bisa 5 pikiran, Betul. bisa 5 gerakan. Nah kalau teman-teman buruh kan semuanya udah clear ya, clear and clean. Jadi ketika melakukan aksi itu tujuannya apa? Udah ketahuan ya. Ya. Kalau kita kan bisa dari berbagai, kita bisa ngepung dari berbagai ya. Oke, lu komunikasi sama buruh, gua sama petani, lu sama honorer, lu jadi kita bahaya yang mahasiswa itu di sana. Karena ketika diskusi-diskusi itu kita paham semua apa yang mau kita aksikan gitu. Pada akhirnya kenapa mahasiswa selalu kencang gitu? Kalau mahasiswa udah ke atas udah repot gitu. Iya. Kalau udah turun lah ya. Udah turun, udah repot. Kenapa? Karena daya rusaknya tinggi gitu. Daya rusaknya. Dan daya pengaruhnya juga tinggi. Daya pengaruhnya. Biasanya kalau mahasiswa turun, warga-warga pun Iya, bahkan betul. sekarang STM coy. Oh. Tenang. Gua nih, abang-abang gua nih ada pada sakit, gua sembuhin nih ya. Abang-abang gua nggak mungkin gua selaku adik kelas. Iya. kan, Jadi berjuang sendiri. gimana itu menurut lo selaku mantan sekolahnya dulu waktu STM? Ya, STM abang nggak. gua sih selaku anak STM dulu ya. Gua anak BK Bung Karno. Nah. Warna merah ya. Oh yang Ya. satu lagi anak 2SK. Oh, 2 SK. Nah, kalau kacamata gue selaku anak STM, ya ajang sih sebenarnya. Ajang mengekspresikan ya kan. Ya kan kalau namanya lari-larian, dikejar-kejar polisi. Ah, itu ya senang kan? Iya, emang udah Mengundang adrenalin yang lebih tinggi gitu. Itu sih udah kalau gua ya nyikapinnya ya jadi ajang gitu. Jadi ajang. Jadi Ya, ajang. maksudnya menurut lu gitu ya kepada adik-adik SMK gitu yang pada ikutan gitu ya, apa disebutnya STM gitu ya. Iya. Sekolah aja lah yang Nah, baik. sekolah Sekolah, gitu anak-anak ya, pada pelajar. pelajar gitu yang pada turun ke jalan gitu. Menurut lu gimana sih, bagus atau enggak sih menurut lu? Ya kalau buat gue pribadi ya bagus sih. Kalau dari kacamata gue ya, ini berbicara gue nggak dari sudut manapun. Kalau dari kacamata gue sih bagus. Karena kenapa? Dia itu ya walaupun kadang-kadang ada yang ngumpul, woi ikut gue yuk, woi demo, woi larian, woi mau polisi, woi ya kan. Cuman kan di situ apa ya bisa menumbuhkan rasa kepedulian tentang masalah. Wah negara kita lagi gini nih coy, ya kan. Wah ini undang-undang kok gini coy ya kan. Gue ngerasa ya jangankan gue dulu pernah sekolah ya, gue aja yang udah nggak sekolah ya kan, gue pun masih tertarik gitu. Jadi kalau gue dari kacamata pribadi gue sih ya sebenarnya sih plus minus walaupun ya kan plus minus walaupun nggak bagus dipandang umum ya kan. Cuman angka bagusnya kalau misalnya mereka juga dikasih pemahaman juga gitu ya. Iya. Mat, nih dulu dia paling depan. Ngapain? Ini di PAUD. Enggak. Kalau waktu gua masa-masa kritis menjadi mahasiswa, orang kayak Mamat ini Iya. gua udah jadiin apa?
Apa tuh? Subjek, objek gitu. Tapi gue juga yakin sih nanti di konten ini nih pasti bakal banyak komen tentang itu yang pakai kupluk ngapain. Nah, jadi gue ingin sampaikan ke teman-teman dia yang nonton channel dari Bang Aljo sama Om Bob. Ini di sebelahnya itu ada Bang Mamat ya. Jadi sebenarnya sih peneliti sih Peneliti. sebenarnya. Jadi dia tuh nggak ngomong, cuman nanti ngasih kesimpulan. Gua lagi masak tadi itu sampai gua senyum-senyum sendiri gitu. Di waktu masak itu kan ada dus tuh namanya. Mie sukses gitu. Terus gua tanya, "Mat, itu apa?" Dus, baca, Mat. MISUXS, baca dus. Wah, repot ini. Nah, kalau gua zaman-zaman mahasiswa ya, ini udah daya tarik gua ini. Selama ini Menteri Pendidikan ngomongin era digital. Ngomongin formula kurikulum yang terbaik gitu. Kan main. Terus masuk ke dinas provinsi, dinas kabupaten. Tapi gua miris, bro. Hari ini usia 22 tahun ya masih ada orang yang nggak bisa baca tulis hitam. Nah ini kan harusnya jadi salah satu tamparan bagi mereka gitu. buat mereka gitu. Mereka tidak maksimal. Saya sendiri udah sampai wah masih ada ya orang kayak gini gitu. Tapi gue senengnya tanya sama dia pede gitu, percaya diri kalau mengakui lah bahwa gue ya memang nggak bisa itu. Dan gue ini tertariknya bagaimana dinas pendidikan dari Cianjur khususnya bisa menyelesaikan persoalan ini. Cuman kita tanya dulu faktornya itu, apakah dari orangnya nggak mau, ya kan? Ataukah memang tidak ada peluang? Kan kita mungkin nggak sih, mungkin kan ada nih orang yang ingin istilah katanya ingin mengembangkan diri lah, ya kan, belajar lah. Cuman terbentur kita biaya misalkan satu, atau mungkin faktor lain udah dikasih biaya tapi dia nggak mau gitu. Karena ada dua faktor, antara ada tidak sanggup biaya atau tidak mau sekolah gitu. Nah tapi kalau dari Ahmad sendiri pengen sekolah. Pengen sekolah. Berarti tapi lu SD tamat, SMP tamat ya mulu tamat. Terus harapan lu apa? Bisa baca. Bisa baca ya. Tapi kalau seandainya nanti dari pemerintah memfasilitasi supaya Bisa baca? kamu bisa baca, ini gimana? Mau. Ya mudah-mudahan lah ini salah satu warga dari Cianjur yang harus difasilitasi tentunya oleh pemerintah untuk minimal dia tahu bisa baca, bisa begitu. Cuman kalau ngomong Tapi sampai saat ini kan tidak ada fasilitas dari pemerintah untuk itu. Ayah yang ngasih itu buat sekolah gitu. Nggak ada ini. Mudah-mudahan itulah. Cuman kalau ngomong-ngomong fasilitas, gue juga butuh fasilitas kayaknya. Apa tuh fasilitas? Alfad? Nggak, maksudnya apa? kontrakan gue gimana? Lu bukan dinas pendidikan, bro. Apa? Dinas sosial. Enggak, mentang-mentang gue baru di sini nggak pernah dapat bakso sih. Bakti sosial. Apa sih namanya? Gue kagak tahu tuh namanya apa? Bantuan sosial apa? Bansos. Lu PKH gak dapet program keluarga harapan? Enggak punya harapan kali lu ya. Cuman berarti gini coy, BPNT nggak punya lo? berarti Tuhan tahu gitu. Gue tuh masih sanggup menjalani tanpa bantuan dari pemerintah ya kan. Ayo sawer rekening gue tahu. Ya jadi ini orang-orang yang kayak kita ini orang-orang yang punya semangat. Iyalah, iya. Jangan pernah mengeluh, menggantungkan harapan kita pada orang lain. Pokoknya link sawerianya ada di bawah ya. Jadi kita harus tahu juga ya, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk orang lain. Bukan kita memanfaatkan orang lain kan. Betul, setuju. Jadi yang terbaik itu tangan di atas, bukan di bawah. Kalau gini, kopi mbah. Kalau gue sih emang lebih suka tangan di atas tuh. Oke, Pak. Jadi ada Ibu
buat rokok. Oke. Oke. Yang di atas. Ya, lihat. Kalau posisi tidur? Hah? Ya, Di atas juga. tergantung istri. Yang gantian. Ganti. Yang lupa posisi ya kan. Kita mah tergantung channel Oke, aja. siap. Alarm apa yang berbunyi? Ya. Alarm listrik kah? Nah, jadi balik lagi Bang, gimana sampai kita akhirnya kan sudah bareng ya? Ya, akhirnya Kita kita tamat. sudah bareng. Jadi untuk episode ini kita akhiri di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.